Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Setelah di episode sebelumnya kita udah buat gambar 3D-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk buat programnya. Oke. Yang pertama-tama kita tentukan dulu mana yang mau kita program dulu. Yang ini atau yang ini. Kita ambil yang ini ya. Nah, dalam proses penentuannya, dalam penentuan pengerjaan, kita harus melihat step-stepannya. Pertama yang diketahui adalah ukuran material yang dipesan. Jadi, berapa sih idealnya ukuran yang dipesan? Kalau kita lihat ukurannya, maka yang kita memesan itu dilebihkan ya 3 sampai 5 mili maksimum setiap sisinya. Langsung aja ya, kita ambil contoh kasus yang ini. Nah, untuk part ini sendiri, ini kita menentukan berapa kali proses itu tergantung dari ketersediaan fasilitas mesin yang kita punya. Dalam hal ini, idealnya untuk mengerjakan part ini itu menggunakan CNC Miltron ya. Jadi dia sekaligus untuk bubut milling jadi satu. Akan tetapi jumlahnya yang memiliki di Indonesia ini tidak banyak, hanya beberapa perusahaan saja. Saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi lokasinya ada di pertama Surabaya yang punya mesin itu ya. Yang kedua di Bandung, di perusahaan besar itu. Surabaya juga perusahaan besar. Yang ketiga itu ada di Jabodetabek ya. Jabodetabek juga yang punya itu nggak banyak, cuman ya 2-3 perusahaan aja. Jadi kebanyakan mereka yang umum adalah milling, mesin milling 3 sampai 4 aksis. Untuk sampai 5 aksis jarang yang punya. Jadi kita buat program berdasarkan ketersediaan mesin yang di pasaran, di lapangan. Untuk pembuatan program yang 5 aksis kita akan coba sharing di video selanjutnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan berapa kali proses pengerjaannya ini. Kalau kita pakai CNC milling, kita mengerjakan berarti ada di 1 kali 1 dibalik 2, setelah 2 dia mengerjakan bagian sini 3 dan terakhir 4 kali proses ya. Oke. Nah, proses yang pertama kita buat adalah bagian atas sininya ya, sampai bagian sini. Nah, untuk ke sana maka kita harus buat tengah dulu. Ini masih si benda kerja. Kita harus menentukan titik X0, Y0 dan Z0-nya mesin. Ya. Ini bentuknya dari kalau kita buat clamping yang paling aman, clamping itu biasanya pakai jauh yang melintang atau searah dengan sumbu X. Jadi bagian panjang kita buat searah sumbu X. Caranya gimana? Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat bounding box dulu. Ya, untuk mengetahui batasan-batasan terluarnya. Caranya adalah di wireframe bounding box, pilih solid yang mau dibikin bounding boxnya, di end selection. Sini kita pilih buat line sama arc aja. Terus di OK. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti sekarang kita tinggal rotasi saja. Kita berdirikan ke atas, kita putar lagi dari atas itu agar melintang. Jadi kita ambil pandangan front. Kita blok semuanya, transform, rotate. Ambil di tengah putarannya di mana? Di center sini ya. Centernya si yang ada lingkaran ini, shaft itu. Kita buat 90 derajat. Sudah di move
seperti ini, di oke. Jadi seperti ini bentuknya ya. Ini baru melintang sumbu Y, karena kita butuhnya adalah bagian terpanjang melintang sumbu X, maka kita rotasi lagi, tapi ambil pandangan top. Kita blok lagi semuanya, di rotate. Kita ambil di tengahnya di situ, terus diubah ke 90 derajat. Ya, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang terakhir adalah memindahkan titik X0 Y0 nya di tengah sini. Jadi barang ini dipindahkan ke X0 Y0 origin dari aplikasi ini. Kita blok semuanya, kita translate, kita ambil from to, kita ambil tengahnya, ambil titik origin X0 Y0 Z0, kita pindahkan ke sana, di oke. Nah, kita klik kanan, fit. Sudah. Kita save dulu, karena khawatir hang, mati lampu, biasanya itu di lapangan ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Habis itu ini sebenarnya udah disetting juga, cuman untuk lebih pede aja supaya simpan. Ini udah setting otomatis, tapi di setting simpan otomatis, tetapi biar lebih pede aja kita save aja. Jadi begini. Jadi nanti setting benda kerjanya seperti ini. Nah, X0 Y0 Z0 nya di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Ini untuk settingan tengah. Tapi kalau karena prosesnya material, sebentar, ini karena proses material masih awal, roughing, masih kosong, maka alangkah baiknya di tengah aja untuk mempermudah si operator untuk melakukan setting. Ya, jadi kita pindahin ke tengah. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu semuanya, klik kiri, oke, diklik kiri lagi, kita pindah, transform, translate, kita move ya, kita ambil titik tengah. Untuk meyakinkan kita bisa ambil ini di sini, ambil midpoint, klik garis ini, kita arahkan ke origin, ya, di move, di oke. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah, biasa pakai warna hijau, kita ubah warna hijau aja. Nah, jadi setelah ini yang kita lakukan adalah kita buang dulu yang nggak perlu ini garisnya, karena garis bantu aja tadi kita buang. Klik, 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 di delete. Dah, sudah. Kita tampah atas. Nah, ini adalah titik terluarnya dari garis. Untuk roughing biar cepat, kita menggunakan tool yang besar. Kebanyakan setiap bengkel itu menggunakan tool, kalau ya 25 ada, 20 ada yang pakai diameter 18, ada yang pakai 16. Nah, biar lebih efektif kita pakai yang 25 ya, diameter 25. Artinya kalau diameter 25, maka batasan ini harus dilebihkan setengah dari diameter, setengah dari jari-jari, mohon maaf. Jadi misalkan kita pakai 25 ya, jadi 25 jari-jarinya, jadi gini asumsinya, kita buat ya lingkaran lah ya, kita pakai tool 25 nih. Nah, jadi gini, kalau batasan di sini, ini nanti toolnya nggak bisa turun, artinya ngerjain cuma ini aja. Kalau pengen sampai bawah berarti ini toolnya harus bergeser sini. Nah, perhitungan garis itu di perhitungan batasan program itu kita biasa menggunakan di tengah-tengah ya, di senternya. Jadi kita anggap saja kalau kita roughing pakai 25 berarti batasannya dari 25 jari-jari ditambah ya setengah mili sampai 1 mili lah. Jadi 25 separuhnya 12,5 kita bulatkan menjadi 13. Jadi kita offset 13 untuk batasannya ya. Seperti ini. Kita offset. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik keluar. Terus di oke.
Nah, tinggal kita gabungkan nih, kita trim dua entities, klik kiri, 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 klik kiri. Oke, selesai sudah. Nah, batasan terbawah dari material ini kita buat kita nyekamnya itu cukup sampai sini aja ya. Jadi berapa panjangnya kita cek dari front. Nah, panjangnya berapa, kita buat drafting vertikal dari titik 0 origin ke bagian sini. Nah, kita lihat berapa, 157. Berarti benda kerja di ragum atau tanggem atau vise atau jaw itu dari atas 160, supaya pada saat cutter turun, end mill turun, tidak makan si ragum. Oke, nanti kita buat program ini di angka 158 turunnya Z nya ya. Oke, jika udah siap begini, kita tinggal masuk ke machining ya, machine. Kita ambil definisi mesinnya, kita buat default. Sebenarnya bisa diatur, kita buat default ini 3 aksis ya, kita buat default. Oke, nah kita kasih sini adalah roughing ya. Terus ini kita ambil definisi mesinnya, kita kasih nama proses 1. Kita ambil di sini, kita klik, ambil di filenya proses 1, tool setting number. Ini untuk materialnya, tentukan materialnya ya. Materialnya pakai get from library. Materialnya dari apa? Kita ambil besi aja. Oke, sudah. Tool stocknya, batasan tool stocknya kita ambil bonding box. Oke, seperti itu. Oke, terus di Z nya sampai 185 ya. Ini dibuat materialnya, dilebihin ya. Kalau kita tadi kan kita bicara dilebihkan, jadi 155 ditambah lebihin 5 mili tambah 5, nah 160. Ini kita lebihkan jadi tambah 5, 75. Yaudah, cukup. Nah, seperti ini. Oke, yang kita lakukan adalah yang pertama kali kita lakukan pocketing. Jadi gini, ada beberapa gerakan. Kalau gerakan pocketing, bagian ini dimakan ya, pocket. Jadi setiap lembah ada dimakan sama dia. Tetapi kalau kita pakai kontur, itu hanya bagian luarnya saja, kontur yang keliling bagian ini aja ya. Jadi untuk awal kita pakai pocketing karena ada bagian ini nih. Oke, sudah seperti ini ya. Sudah, tinggal ambil pocket di oke. Kita pilih yang mau kita machining, ini di oke, di end selection. Habis itu ini kita tentukan batasannya, klik batasannya yang tadi kita buat paling luar, di oke. Terus kemudian entry point kita klik, masuknya di mana. Kalau kita anggaplah ini depan, bagian depan, operator di depan, maka yang paling aman adalah jika kita mengetahui dari sisi sebelah sini, turun tool, turun thread, baru makan. Oke, jadi kita ambil di sini masuknya, terus di oke. Nah, masuk pada bagian ini, kita ambil select library tool. Jadi ngambil toolnya, kita ambil dulu, kita filter dulu, kita pakai yang spare, karena biasanya diameter yang besar itu tidak ada yang nggak ada end mill flat, jadi ada yang hanya bagian yang meradius. Biasanya jenis kalau dari radiusnya sih kecil-kecil ya, ada yang 1, 0,8, 2 ya, sekitar segitu sih.
Kita oke. Nah, sini diameter kita ambil diameter 25 karena nggak ada. Ya, kita pakai yang ini. Sorry. Ini filter pakai yang 3. Bukan nih. Harusnya yang 25. Kalau 25 nggak ada, ambil yang 20 nggak apa-apa, nanti kita edit. 20 diklik, kemudian kita ambil ini klik. Klik 2 kali ya. Nah, diameternya berapa? Kita buat 25. Dapat 25. Ini nggak ada masalah seperti ini. Overall length juga nggak masalah, biarin aja standar. Cutting length-nya emang sekitar segini, 32 standarnya dia. Terus ada lagi shoulder length, kemudian diameter shank-nya ini. Nah, ini taper angle nggak ada. Di situ udah biarin aja. Radiusnya kita pakai radius yang berapa? Ada 0 nggak ada, 0,81. Kita pakai 1 aja. Oke, di finish. Di next. Nomor tool kita tergantung tool magazine. Di CNC milling itu ada urutan tool, biasanya ada 8, 16, 24. Ya sekitar segitu ya. Ini nomor tool yang mau kita gunakan, kita simpan di tool nomor berapa itu? Nomor 1 misalnya. Maka ini 1 semua. Ini adalah cutting speednya. Ini feet per titnya, jumlah footnya. Biasanya itu kalau bull mill, kita menyebutnya di lapangan itu bull mill, yang end mill yang bagian ujungnya ada radiusnya, itu kita kasih nama bull mill. Oke. Feed rate, feeding rate-nya itu di tabel dan bisa dihitung. Kalau untuk ukuran segini, diameter segini, biasanya kita pakai di angka 2000-an lah. 2000-an. Kemudian plung rate. Plung rate adalah kecepatan turun sebelum pemakanan. Plung rate sebelum feeding. Plung rate itu. Ini feed rate. Feed rate-nya ya sekitar 2000-an, bisa lah. Makanya dikit tapi 0,25 lah. Plung rate kita pakai 300 saja. Retract ikut G0 ya, jadi nggak diubah, nggak apa-apa. Terus RPM-nya sekitar 2500 lah. Oke. Di finish. Dia akan seperti ini. Oke, ini diubah jadi 1 offsetnya tadi. Surface parameter kita ambil di sini cukup clearance-nya 50. Ini adalah ketinggian turun sebelum dia makan ya. Pertama kali 50 mili dari permukaan 0 benda kerja. Kemudian ini retract-nya nggak usah jauh-jauh, diisi 5 saja cukup, karena nggak ada ini. Kita ambil absolut supaya nggak nabrak, karena ada jendulan tadi sekitar 27 mili, berarti ya, jadi kita ambil absolut, jadi akan baca itu. Kemudian ini feedingnya dimulai dari angka 3 mili saja, dari pendek. Ini stock to lift adalah offset atau allowance sebelum kita finishing tadi nantinya. Jadi kita sisakan 0,2 cukup lah. Sudah. Kemudian ini toleransinya kasar karena roughing 0,025 25 mikron cukup. Maksimum step down. Nah, ini kedalaman depth of cut setiap kali makan. Kita pakai biasanya, kalau saya pakai itu lebih suka makan dikit tapi feedingnya kencang daripada makan banyak lama. Kelebihannya adalah pada saat kita makan dikit kencang, yang pertama adalah ringan. Jadi spindle itu tidak menerima beban yang cukup tinggi, jadi cukup ringan. Nah, kemudian bagian turunnya itu makan, bagian yang diasah yang cepat habis itu nggak langsung banyak, jadi cutting sampingnya masih bisa diasah lagi seperti itu, turunnya dikit. Kalau misalkan kebayang 1 mili sekali makan 1 mili, berarti sekali ngasah buang 1 mili. Dan kedua, si spindle berat, sehingga efek jangka panjangnya si mesin CNC spindle yang untuk sumbu X sama sumbu Y nya itu akan cepat aus, jadi cepat rusak.
Yang harusnya bisa bertahan 5 tahun mesin itu, ini cukup mungkin 2 tahun udah harus repair, ganti bearing. Costnya cukup mahal. Jadi efisiensinya di situ. Kita makan sedikit tapi feedingnya kencang ya. Jadi kita mau turunkan 0,25 sekali makan. Nah, kemudian ini masuknya plung outside containment boundary, masuk dari titik tadi, dari titik yang udah kita tentukan di sini, itu masuk dari luar. Karena sih nggak ada apa-apa, dari luar aja turunnya ya. Kemudian cut dip kita atur, cut dipnya kita pakai batasan. Kita turun pertama kali makan itu 0,25. Kemudian maksimum sampai bawah kita ambil double klik, sudah ngeblok begini, klik kanan, ambil Z coordinate point ya, karena kita titik bawahnya mana. Nah ini kita tempel di bawah, jadi turunnya sampai bawah situ. Berapa? 157,5. Kita bulatkan saja, 158 minus 158 di oke. Sudah. Terus kemudian lari ke pocket parameter. Nah ini bentuk-bentuk cuttingan permukaannya. Biasanya kita pakai ini, pakai yang lain boleh, cuman lebih familiar, tergantung nanti macam-macam jenis pengerjaan arahannya. Cuman kalau untuk yang umumnya kita sering pakai ini. Terus ini kita pakai pergeserannya. Pergeserannya kita pakai nggak usah 70% tapi 50% saja, setengah diameter gesernya. Finishnya nggak usah karena nanti kita shallow. Kita ambil bagian bawah. Ya. Oke, itu aja. Kemudian di oke. Dia memberitahu bahwasanya ada material yang nggak kemakan, ada radius-radius kecil ini. Ada bagian dalam ini ya. Oke aja, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Ini adalah G-code pergerakannya. Kita hide aja dulu. Nah, seperti itu. Ini masih 0,2 ya tadi. Kemudian kita finishing. Kita finishing menggunakan cutter end mill ya, end mill 16. Kita ambil finish kontur ya. Nah ini finish kontur. Kalau di versi-versi sebelumnya sih, nah ini kontur kita pakai nih ya. Oke. Terus habis itu kita pilih benda kerja yang mau dikerjakan di oke. Terus pilih batasan, batasannya diklik paling luar yaitu tadi oke. Terus start point masuk dari mana? Kalau ini karena ini udah di sini, walaupun masuk dari sini ke sini kejauhan, berarti ngambil start point terdekat di bagian sini ya. Oke. Kemudian kita seperti tadi, kita ambil toolnya, kita filter, ambil flat. Oke, ambil flat diameter 16. Klik. Oke, habis itu kita double klik. Diameter 16, flat biarin, oke, ini biarin standar, di next saja. Terus kita urut tadi nomor 1, berarti sekarang nomor 2, tool nomor 2. Offsetnya kita ganti nomor 2 juga di sini ya. Floatnya tergantung, kita lihat. Biasanya kalau end mill floatnya ada 4. Feed rate untuk finishing pakai 1200 mm setiap menit. Plung rate-nya 300 saja karena dia untuk awal. Untuk membersihkan gram, di situ ada bekas chip-chip, biasanya di situ turun pelan-pelan. Kemudian RPM-nya di situ sebenarnya ada rumus sederhana yang kita pakai, rumus empiris ya, 6869 dibagi diameternya 16. Nah berarti 10 kali lipatnya dari kecepatan drill. Nah ini
4300-an RPM-nya ya. Ini pakai solid carbide. Jangan dibayangkan kita pakai HSS pakai solid carbide ya. Pendinginnya solid pakai air atau oli. Oke, di finish. Sekarang kita atur surface parameternya. Kita ambil ini, tetap kita buat clearance di absolute 50. Ini di absolute kita buat 5. Increment 3 aja nggak apa-apa. Ini udah 0, nggak apa-apa di 0 kan. Kemudian di sini biar agak halus kita buat adalah menjadi 5 mikron atau 8 mikron lah. Turunnya seperti tadi 0,25. Oke. Kedip seperti tadi minus 0,25. Minus 0,25 sampai dengan minus setnya tadi berapa? Saya sudah suka lupa ya. Pakai ini ya, klik. Jadi 158 minus 158. Oke. Optimis cut order. Jadi biar nggak loncat-loncat. Di situ aja dulu. Oke, setelah udah semua ini sudah di oke. Dia akan melakukan kalkulasi. Kita tunggu. Ya. Selesai. Nah, seperti ini. Udah selesai. Kita hide dulu. Nah, bagian kontur. Bagian yang sini belum dimakan ya. Maka kita makankan pakai yang namanya scallop. Oke. Kita scallop. Caranya adalah scallop, pilih materialnya di end selection, kemudian di containmentnya, di batasannya diambil sini, di oke. Terus bagian ini start pointnya ambil dari sini, nggak apa-apa karena bagian bawah sini ya, di oke. Nah, scallop kita pakai tool mana? Pakai tool yang 2 tadi, nomor 2 ya, diameter 16. Stock to liftnya ini, wallnya yang dindingnya kita geserkan 1 mili. Nah, floornya dibuat 0. Step overnya 7,2. Containment udah dibiar transition pakai straight. Step to shallow, detect limit minus 5 sampai sudah sampai 185. Link parameter di oke, di start. Tunggu ya. Oke, sudah selesai scallopnya, di hide. Nah, saat ini kita tinggal cek, diklik untuk di rough ini ya semuanya. Habis itu kita pakai verify. Oke, di verify. Nanti kita akan lihat prosesnya. Nah, seperti ini prosesnya ya. Kita play.
Nah, diubah jadi G-code. G-code caranya adalah diblok semuanya. Habis itu kita klik yang ini, post, kita posting. Satuannya NC ya. Di oke. Sudah. Nah, ini akan merubah semuanya jadi G-code ya. Nah, kita kasih nama. Kita simpan dulu di mana nyimpannya. Kita kasih di sini ya. Kasih nama adalah proses 1. Ini kita namakan engkol. Proses 1 di save. Sudah. Dia akan mengubah menjadi G-code. Kita tunggu. Nah, ini tinggal kita buang supaya memori ukurannya jadi kecil. Kita buang untuk nomor sequence-nya ini N100 sampai sekian, ini kita buang aja. Caranya adalah remove block number, dibuang. Oke. Nah, ini yang perlu kita edit sedikit ya. Dari awal untuk atas cukup Ctrl Home. Nah, karena kita nggak pakai 4 aksis, maka A0-nya dibuang. Ya, A0 dibuang. Kemudian di sini ada gerakan, langsung A0 dibuang, sudah. Habis itu ke bawah, Ctrl N. Kemudian A0 ini juga dibuang. Supaya nggak lari ke mojok, cukup naik aja dan ke belakang, maka X0 nya pun dibuang. Ini G28 X0 dibuang, jadi cukup G28 Y0, jadi akan maju gitu aja. Oke, setelah itu di save, tinggal copy ke flash disk, langsung copy ke flash disk atau pakai dikirim melalui Bluetooth juga bisa kalau untuk mesin-mesin CNC yang sekarang. Kecuali pakai mesin tahun di CNC di bawah tahun 2005 itu masih transfer menggunakan RS232 atau RJ45. Di atas tahun itu udah bisa pakai CD, memory card, flash disk, bahkan di atas tahun itu sudah pakai Bluetooth. Ya, kira-kira itu aja untuk materi yang saat ini. Yang selanjutnya kita lanjutkan proses 2 di video selanjutnya. Proses 2 itu tinggal bagian belakang sini saja. Proses 3 itu bagian sini. Proses 4 bagian sininya. Ya. Udah itu aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.